Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Adiana Pitupulu, salah satu aktivis 98 yang saya sangat suka gaya bicara dan segala macamnya. Dia berdebat malam habis-habisan dengan dari Gerindra itu ya. Bang Andre, yang beberapa tahun yang lalu habis-habisan selalu menjadi pihak yang menentang Jokowi dan sekarang menghamba luar biasa. Bang Adian tidak terkontrol dia berbicara. Karena Andre berbicara tentang perpecahan, berbicara tentang perang saudara dan segala macamnya. Kita dengarkan sama-sama, saudara ya. Orang yang tidak pernah berjuang dan sekarang menikmati gede banget kekuasaan. Seolah paling berjasa terhadap Presiden Jokowi. Padahal dulunya paling utama mencaci maki. Oke, inilah politik. Kita dengarkan sama-sama dulu ya. Kalau memang rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bang Adian dulu boleh bang, komentar bang. Dari Yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme, rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga, jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Enggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Kalau soal yang lain, apa ya? Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan keadilan akan mencari jalannya sendiri. Silakan Bang Andre, singkat. Respon Bang. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasannya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan Sebentar, satu-satu Bang. Enggak, maaf. Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Begini, Ganti-gantian kita bicara. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, Anda sebentar. bicara, saya enggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan saya bicara. Bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab. Ini intimidatif. Oleh Bang Andre, Bang. Tidak Ini intimidatif. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. tuntaskan Bang Ya, Andre. ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam.
Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo. Dan beliau Gak viral ya waktu itu ya Bang ya? beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. TV One ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang. Ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Oke, itu Gitu loh. awalnya ya. Itu that's point, itu sejarah. Gitu Bang loh. Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan. Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Gondre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti Ini saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke, bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat. Itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang, juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh Oke. saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa Ciptaker itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal aku mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya Singkat terus. Bang. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan. Ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa. Sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara. Karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Kita harus akui polarisasi itu ada. Sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik. Ya, Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri. Terjadilah persatuan dan alhamdulillah persatuan ini sebentar. Sebentar, gantian dulu bicara. Persatuan ini yang menjadi modal besar kita. Selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi dan kita ada pastian Saya tambahkan perang sebentar Rusia ya. dan Ukraina Baik. yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre. Ini Kita modal tunggu besar. poinnya saja. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Bergantian. Jokowi. Oke. Yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik Poinnya sudah dilakukan kami dapat. Prabowo Ya. dan Oke. Jokowi. Terima Bang Adian, kasih. singkat. Ya, Singkat, Bang Adian. berhentilah dramatisasi. Tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi. Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain. Menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah. Lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi Bapak baik. seperti Oke. Kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulan. Silahkan diserahkan kepada masyarakat yang menilai persoalan Gibran ini. Kalau nggak sepakat, jangan dipilih. Jangan dipilih. Jangan dipilih. Kalau dirasa bahwa Jokowi sudah berbeda, jangan diikuti. Wes. Kita akan lihat nanti seberapa
downgrade kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi atau malah upgrade. Tapi yang jelas sekarang kepercayaan publik kepada pemerintah gara-gara urusan MK ini turun drastis. Yes. Ini adalah fakta yang mesti diakui ya. Tapi satu lagi, kita tidak bisa meremehkan Jokowi. Tidak bisa meremehkan Jokowi. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, berarti jelas. Ini Jokowi ini berani tarung dengan Megawati, kan gitu ya. Berani tarung secara politik, Mas, ya. Bukan secara apa, secara politik. Dan semua menghitung itu. Dan saya pribadi masih tetap hormat, minimal sampai detik ini, kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Bahwa kemudian beda pilihan, ya wis, gak apa-apa dong. Santai kan kalau beda pilihan. Saya milih Ganjar dan Mahfud, Jokowi milih Prabowo, gak apa-apa kan. Kita akan lihat nanti seberapa kuat energi yang dipancarkan oleh Jokowi kepada masyarakat. Seberapa kuat, seberapa besar energi yang dipancarkan oleh Prabowo dan Gibran di dalam rebut hati rakyat. Kita lihat hari-hari ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.